Assalamualaikum. Belum mulai dari kita berdoa mulai. Selesai. Nah, silakan duduk Desi. Oke. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, pada hari ini Bapak ingin bertanya. Di sini hadir semua? Oh, alhamdulillah hadir semua. Coba kalian periksa pakaian kalian apakah sudah rapi? Alhamdulillah sudah disiplin. Jadi Bapak harapkan kalian disiplin dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, hari ini kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Bukti bahwa kita cinta tanah, ya cinta tanah air. Silahkan berdiri. Nah, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, silahkan duduk kembali. Nah, oke. Tepuk semangat. Tepuk semangat, Jos. Asik, Jos. Alhamdulillah hari ini semangat semuanya ya. Mengapa Bapak di sini bisa berdiri tegak? Siapa yang tahu? Angkat tangan dulu. Kiki ngapa Bapak bisa berdiri tegak? Karena adanya tulang. Karena adanya tulang. Apakah benar jawabannya karena adanya tulang? Ya, tepuk tangan untuk Riki. Ya, benar jawabannya Riki. Kita bisa berdiri tegak karena adanya tulang. Oke. Adapun tujuan pembelajaran pada ini yaitu melalui demonstrasi replika tangan, kalian bisa mengetahui cara kerja tangan secara sederhana. Kemudian melalui diskusi, kalian bisa mengidentifikasi nama-nama tulang pada rangka manusia. Kemudian melalui demonstrasi, kalian bisa mengidentifikasi macam-macam sendi pada tubuh manusia. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, masih ingat dengan kesepakatan kelas? Masih. Kesepakatan kelas 6A itu ada 3. Satu apa? Ya, saling menghormati satu sama lainnya. Kedua, disiplin dalam berpakaian sudah disenangkan. Yang ketiga, iya, tidak ribut di kelas, apalagi dalam pembelajaran. Kenapa Bapak bisa berdiri tegak? Jawabannya di apa? Karena adanya ya tulang. Bapak bisa bergerak seperti ini. Apakah Bapak hanya bisa menggunakan kursi saja? Bapak bisa bergerak ini menggunakan apa? Ya, otot. Nah, Bapak bisa bergerak. Apakah Bapak bergerak ini hanya menggunakan otot? Apalagi? Iya, benar, sendi. Jadi Bapak ini bisa bergerak karena adanya tulang, sendi, dan otot. Angkat tangannya. Gerakan tangannya. Oke. Nah, sekarang turunkan. Nah, sekarang Bapak ada sebuah replika tangan. Ini replika tangan yang telah Bapak buat. Coba sekarang keluarkan replika tangannya. Ayo. Nah, replika tangannya yang sudah kalian buat. Oke, sudah dipegang. Dah. Sekarang coba kalian tarik ibu jarinya dengan benang. Oke.
Kemudian jari telunjuknya ditarik. Kemudian satu jari tengah ditarik. Jari tengahnya ditarik. Kemudian jari apa lagi? Jari manis ya ditarik. Kemudian jari kelingking coba ditarik. Kemudian tarik semuanya. Jadi dia bisa bergerak. Oke. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya melalui replika tangan yang telah kalian buat. Sekarang yang tahu angkat tangan. Apa fungsi sedotan pada replika tangan? Ya, ramai yang tahu nih ya. Alia, apa Alia fungsi sedotan ini? Menegakkan? Ya. Ya, menegakkan kertas. Tepuk tangan untuk Alia. Boleh. Kemudian agar kertas tidak mudah terlipat. Kemudian, apa fungsi tali pada replika tangan? Siapa tahu angkat tangan? Oke. Ainun, apa Ainun? Supaya bisa bergerak. Betul jawabannya? Ya, betul. Tepuk tangan untuk Ainun. Ya, mantap Ainun. Kemudian, apa yang terjadi jika tidak ada pipet? Siapa yang tahu tangan? Ya, Mukmin, kalau tidak ada pipet, apa yang terjadi? Ya, tidak bisa tegak atau mudah terlipat. Benar. Oke. Ini Bapak analogikan atau Bapak ibaratkan bahwa ini sedotan ini adalah tulang kalian. Sedangkan ini yang benang ini adalah otot yang bisa menggerakkan tangan kalian. Nah, jadi ibu jari 2 ruas, telunjuk sampai jari manis ini atau kelingking ini 3 ruas. Oke. Kumpulan dari tulang dinamakan rangka manusia. Hari ini kita belajar tentang rangka dan sendi. Oke, kita lihat. Bapak sulap. Muncul gambarannya. Ya, judulnya rangka tubuh manusia. Oke, kita lihat. Apa yang kamu ketahui tentang gerak pada manusia? Ya, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah. Lagu. Ya, gerak berarti itu berpindah tempat atau oke. Selanjutnya, apa saja organ gerak pada manusia? Kita jawab sama-sama. Di sini terdapat 2 macam organ gerak manusia. Yang pertama adalah gerak pasif dan gerak aktif. Gerak pasif ini berupa tulang yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif, tulang akan tetap diam seperti ini. Tidak bergerak. Nah, ini namanya gerak pasif. Kalau gerak aktif berupa otot yang memiliki suatu senyawa kimia sehingga dapat bergerak dan menggerakkan tulang yang menempel dengan otot. Dia bisa bergerak karena adanya otot. Itu namanya gerak aktif. Ini gerak pasif, tidak bergerak. Gerak aktif, dia bisa bergerak. Oke. Apa itu rangka? Kita jawab di sini. Silahkan dibaca. Oke, jadi rangka ini merupakan kumpulan tulang yang bersambungan. Oke. Nah, di sini ada fungsi rangka. Yang pertama apa fungsinya? Ya, tadi terjawab. Kita bisa berdiri tegak karena adanya tulang atau rangka. Yang kedua apa? Memberi bentuk tubuh. Rangka memberikan bentuk kepala, badan, tangan, dan kaki. Yang ketiga, ya, tepat melengkapnya otot. Jadi dia bisa menempel tuh otot-otot di rangka. Jadi kita bisa melakukan gerakan. Oke. Yang keempat ini apa? Melindungi organ di dalam tubuh. Ya, melindungi organ-organ di dalam tubuh yang sifatnya lunak. Seperti jantung, apalagi? Paru-paru, lambung. Ya, di kepala apa? Di kepala otak. Itu fungsi dari rangka. Melindungi organ penting yang sifatnya lunak. Yang kelima, apa lagi nih kelima?
Ya, membentuk sel darah. Berarti ini rangka nih fungsi untuk membentuk sel darah merah dan sel darah putih. Oke, ya fungsi dari rangka. Hari ini kita akan langsung mengenal jenis-jenis rangka pada manusia. Yang pertama itu rangka kepala atau tengkorak. Yang kedua rangka badan. Yang ketiga rangka anggota gerak seperti rangka lengan dan rangka kaki. Kita mengenal rangka kepala. Itulah rangka kepala kita sebenarnya jika tidak ada kulit. Nah, lihat. Nah, jadi rangka kepala yang pertama di sini. Nah, pegang dahinya. Ini tulang dahi. Yang kedua ini tulang hidung. Yang ke sini yang ketiga tulang rahang atas. Yang di bawah. Oke, yang di sini tulang mata, tulang mata. Yang di atas, ya tulang punggung kepala. Dan di sini namanya tulang wajah. Oke. Selanjutnya setelah rangka kepala masuk ke rangka badan. Di sini yang ada tanda di sininya pegang. Ini namanya tulang selangkah. Yang di sini tulang ikat. Yang di sini tulang rusuk. Di tengah-tengah itu tulang dada. Kemudian yang di bawahnya tulang belakang. Jangan lupa dengan tulang leher. Nah, tulang belakang. Kita kenal tulang belakang ini, ruas-ruas tulang belakang. Perhatikan, ada 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung di belakang, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Jadi, di sini jumlah ruas-ruas tulang belakang ini ada 33. Nah, jadi banyak sekali tulang penyusun tulang belakang. Nah, ini namanya selanjutnya lagi ya, tulang panggul. Nah, tulang panggul inilah tulang panggul kita sesungguhnya jika tidak ada kulit. Nah, lihat bentuknya. Kan? Namanya tulang panggul. Kemudian lanjut ke anggota gerak yaitu tulang lengan atau tulang tangan. Ini pegang, ini namanya tulang lengan atas. Ini namanya tulang pengumpi. Yang di sini namanya tulang yang di sini namanya tulang tangan. Kalau ini tulang telapak tangan. Yang ini tulang telapak tangan. Yang ini namanya tulang jari tangan. Oke. Selanjutnya lanjut ke anggota gerak selanjutnya yaitu adalah tulang kaki. Kita lihat tulang kaki kita. Ya, lihat bentuknya. Di sini namanya tulang paha. Yang ini namanya ya tulang lutut. Yang paling keras ini namanya tulang ya, tulang betis di belakang, tapi paling depan ini adalah tulang kering karena dia agak keras. Kemudian lanjut guys, ini namanya apa? Ya, tulang tulangan kaki. Lanjut ini tulang telapak. Di bawahnya ya, tulang jari kaki. Oke, jadi sudah selesai. Jadi ada yang ingin tanyakan tentang rangka atau tentang tulang? Ada yang ingin bertanya? Nah, tidak ada yang ingin tanya? Paham semuanya? Oh, paham. Tentang macam-macam sendi, ada manusia. Nah, sebenarnya sendi itu apa ya? Sendi merupakan hubungan antar tulang dalam tubuh yang membuat tulang-tulang dapat berfungsi sebagai suatu sistem rangka. Yuk, sekarang kita akan membahas macam-macam sendi berdasarkan arah gerakannya. Berdasarkan arah gerakannya, sendi terbagi menjadi 6, yaitu sendi geser, sendi engsel, sendi gulung, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada sendi geser. Sendi ini memungkinkan tulang untuk bergeser satu sama lain, menyebabkan gerak terbatas tanpa adanya rotasi loh. Contohnya adalah sendi antar ruas-ruas tulang belakang, sendi antar tulang pergelangan tangan, dan sendi antar tulang pergelangan kaki. Selanjutnya yang kedua ada sendi engsel, yang merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan dari satu arah saja. Biasanya sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Contoh sendi engsel adalah pada tulang siku, tulang lutut, dan pada ruas-ruas jari tangan dan kaki. Yang ketiga adalah sendi gulung. Nah, sendi ini memungkinkan tubuh untuk melakukan gerak rotasi pada porosnya, tetapi gerakannya terbatas.
Contohnya adalah hubungan antara tulang telapak tangan dan tulang jari tangan, dan hubungan antara tulang hasta dan pengumpil. Selanjutnya yang keempat adalah sendi putar. Sendi putar ini merupakan sendi yang gerakan salah satu ujungnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Sendi inilah yang dapat membuat kepala kita berputar dengan nyaman loh. Contohnya adalah sendi antar tulang tengkorak dan atlas. Lalu yang kelima ada sendi peluru. Sendi ini merupakan sendi yang bisa bergerak ke seluruh arah loh. Bentuknya mirip bola dan tulang seperti mangkuk. Contohnya adalah sendi yang menghubungkan antara tulang lengan atas dan tulang belikat, dan sendi antara tulang pinggul dengan tulang paha. Terakhir yang keenam ada sendi pelana yang merupakan sendi yang mampu melakukan gerakan menyamping dan maju mundur, tetapi tidak dapat melakukan gerakan memutar. Nah, contoh sendi pelana itu adalah sendi antara tulang pergelangan tangan dan tulang ibu jari. Nah, untuk memahami di bagian mana saja sendi gerak berdasarkan arah gerakannya yang terdapat pada tubuh kita, coba kita lihat pada ilustrasi berikut ini ya. Pertama, di bagian antara tulang tengkorak dan atlas terdapat sendi putar. Selanjutnya, pada bagian antara tulang belikat dan tulang lengan atas terdapat sendi peluru. Berikutnya, bagian antara tulang hasta dengan tulang lengan atas terdapat sendi engsel. Selanjutnya, antara tulang hasta dan tulang pengumpil terdapat sendi gulung. Lalu selanjutnya, pada tulang pergelangan tangan juga terdapat sendi geser. Lalu pada tulang pangkal ibu jari terdapat sendi pelana. Selanjutnya, antara tulang telapak tangan dan jari tangan terdapat sendi gulung. Pada ruas-ruas jari tangan terdapat sendi engsel. Lalu lanjut ke antara tulang pinggul dan tulang paha terdapat sendi peluru. Selanjutnya, pertemuan pada tulang paha dan tulang kering terdapat sendi engsel. Dan ada juga sendi engsel pada ruas-ruas jari kaki. Terakhir, terdapat sendi geser di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Itu adalah tentang pelajaran tentang sendi. Ya, sendi ini merupakan penghubung antar tulang yang ada di dalam tubuh kita. Ada macam-macam sendi. Yang pertama itu sendi gulung. Nah, perhatikan ini sendi gulung. Sendi gulung ini bisa melakukan gerak arah rotasi yang berputar pada fokusnya, tapi terbatas, yaitu tulang hasta dan tulang pengumpil. Nah, ini tulang sendi gulung. Bahkan di jari tangan pun ada sendi gulung. Kemudian sendi engsel, digelingkan, tegakkan. Ini sendi engsel, gerakannya hanya satu arah. Engsel yaitu yang terletak pada apa? Siku tangan dan lutut kaki. Itu sendi engsel. Yang kedua adalah sendi geser. Sendi geser itu berarti dia menggeser antara tulang satu dengan tulang lainnya. Biasanya terletak di pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Ini namanya sendi geser. Kemudian ada namanya sendi putar. Sendi putar ini berarti dia tulangnya berputar, yaitu tulang leher pertama dengan tulang leher kedua. Ini bentuknya. Putarkan lehernya. Ini namanya sendi putar. Kemudian ada sendi putar ya. Kemudian sendi peluru. Nah, sendi peluru ini di tulang belikat dengan tulang lengan atas. Kayaknya peluru ini bisa berputar ke segala arah. Coba putarkan tangannya dua belah. Anggap kita seperti terbang. Terbang. Terbang ya. Oke. Ini adalah sendi peluru. Oke. Setelah sendi peluru, sendi apa lagi? Sendi pelana. Ya, jangan lupa dengan sendi pelana, yaitu pada ruas-ruas pada ibu jari. Nah, ini namanya sendi pelana, gerakannya dua arah, depan belakang, samping kiri. Jadi dua arah. Oke, adik. Macam-macam sendi, sendi gulung, sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, macam-macam sendi. Silahkan berdiri. Ayo berdiri kita, berdiri agak semangat. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. 1, 2, 3. Sendi gulung, sendi putar, sendi peluru, sendi engsel,
Sendi pelana, sendi geser, macam-macam sendi. Sekarang Bapak tanya, ini sendi apa namanya? Geser. Ini sendi apa? Pelana. Kalau tulang hasta dengan tulang punggung sendi apa? Bukan. Ya, sendi gulung, betul, sendi gulung. Kalau Bapak geserkan ini sendi apa? Ya, sendi geser. Kemudian ini sendi apa? Ya, sendi peluru. Kalau ini sendi apa? Ya, kalau di paha sendi apa? Ya, benar, guys, sendi peluru. Hari ini Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, yel-yelnya mantap. Kalau Bapak bilang 1, jawabannya mantap. Kelompok 2, yel-yelnya yes, boleh, yes. Kelompok 3 menyala. Kalau Bapak bilang 3 menyala. Oke. Bapak tes semangatnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Iya. Kelompok konsentrasi. Akan keluarkan wayang tengkoraknya yang telah kalian buat. Nah, keluarkan wayang tengkoraknya yang telah kalian buat. Oke. Buat apa-apa saja bahannya. Tas, kardus, gunting, kayu, tali, lem. Oke. Lamakah Benta buatnya? Benta karena kerja sama. Oke. Bapak minta kelompok 1 silakan memilih jenis rangka pada manusia. Silahkan ketuanya maju, Desi. Silakan dipilih. Ya. Oke. Kelompok 2 silakan maju ke depan untuk memilih jenis rangka yang ingin dipilih. Terserah, bebas. Ya, silakan. Kelompok 3 silakan maju ke depan untuk memilih jenis rangka. Ada rangka tangan, ada rangka kaki. Ya, silakan. Silakan kalian baca betul-betul. Diberi nama kelompok, beri nama kelompoknya, kemudian silahkan dikerjakan. Jika yang belum paham, silahkan angkat tangan ya. Jadi kerjasama. Nah, jadi mengerjakannya pun harus kerja sama. Silahkan. Pakai pulpen. Nah, silahkan pulpennya dikeluar langsung dijawab. Nah, oke. Kerjasama belakang. 2 tentang sendi berkaitan tentang rangka wayang tengkorak. Yang mengenai tentang sendi. Apa yang terjadi? Ya? Ada soalnya, dibaca ya. Belum. Selesaikan dulu itu. Kelompok 1 akan membacakan rangka badan. Ya, rangka badan. Ayo tunjukin. Pertama, tulang apa ini? Tulang leher. Ya, tulang leher. Yang kedua, tulang selangka. Ya, tulang Yang selangka. ketiga, tulang belikat. Yang keempat, tulang rusuk. Dan yang kelima, tulang belakang. Tulang belakang. Apakah benar jawab kelompok 1? Tepuk tangan kelompok 1. Kemudian kita jawab lagi tentang sendi terkait dengan wayang tengkorak yang kalian buat. Oke, jawab Ainun. Yang kedua Ainun. Dan soal kedua. Ya, ini. Oke. Dibaca Ainun. Baca pertanyaannya. Apa jadinya jika wayang tengkorak pada setiap bagian tulang disambungkan menggunakan lem? Nah, Bukan benar. Wayang tengkorak tidak dapat bergerak dengan leluasa. Apakah benar jawabannya? Ya, jadi wayang tidak bergerak leluasa. Yang kedua? Manakah di antara bagian tulang yang menyebabkan tubuh dapat bergerak dengan lebih leluasa? Oke. Penghubung antara tulang. Ya, jawabannya penghubung antar tulang. Benar jawabannya? Ya, benar jawabannya. Yang ketiga? Apa fungsi benang pada wayang tengkorak? Apa fungsi benang pada wayang tengkorak? Ini benar apa fungsinya? Untuk menghubungkan tulang pada tubuh tulang yang satu dengan tulang lainnya yang dihubungkan oleh sendi. Ya, benar. Apakah benar jawaban kelompok 1? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, luar biasa. Kelompok 1 sudah memaparkan hasil jawabannya. Silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2. Silakan maju 2 orang perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Kami akan membacakan rangka kepala. Nah, kelompok 2. Bacakan, Riki. Yang pertama di sini adalah tulang dahi. Tulang dahi, terus Yang di sini tulang hidung. tulang hidung, Yang di sini tulang rahang atas. tulang hang atas. Yang di bawah ini tulang rahang bawah. Oke. Yang di atas ini adalah tempurung kepala. Oke, kelompok 2 memilih rangka kepala. Apakah benar jawabannya? Alhamdulillah benar. Tepuk tangan kelompok 2. Alhamdulillah. Kemudian lanjut tentang sendi. Silahkan direkam ini. Rangkanya, ya ini sendi dari kelompok 2, warna hijau. Baca soalnya. Apa jadinya jika wayang tengkorak pada setiap bagian tulang disambungkan menggunakan lem, bukan benang? Jawabannya Tidak bisa bergerak. tidak bisa bergerak. Apakah benar jawabannya? Alhamdulillah benar. Kedua, Manakah di antara bagian tulang yang menyebabkan tubuh dapat bergerak dengan lebih leluasa? jawabannya Sendi yaitu tulang yang menghubungkan tulang ya, lain. sendi yaitu hubungan tulang satu dengan tulang lainnya. Apakah betul jawabannya? Betul. Nomor tiga. Apa fungsi benang pada wayang Apa tengkorak? fungsi benang? Jawabannya? Untuk menghubungkan tulang agar bisa bergerak. Ya, oke. Apakah benar jawaban dari kelompok 2? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah. Silahkan kelompok 2. Itu kelompok 3. Maju kelompok 3. Perwakilan 2 orang maju. Oke, temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Ya. Kami memilih rangka Naikkan suaranya. tulang lengan. Nah, tulang lengan. Tulang lengan. Kemudian, Ini tulang pengumpil, ya. yang ini tulang hasta, Oke. ini tulang pergelangan tangan, Oke. ini tulang telapak tangan, dan Oke. ini tulang jari tangan. Tulang jari tangan. Kelompok 2 memilih tulang lengan. Apakah benar jawabannya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Lanjut pertanyaan tentang sendi ya, terkait dengan wayang tengkorak yang telah mereka buat. Wayang tengkorak warna kuning. Silahkan dibaca. Apa jadinya jika wayang tengkorak pada setiap bagian tulang disambungkan menggunakan lem, bukan benang? Jawabannya? Tulang tidak akan bergerak dengan bebas. Apakah benar jawabannya? Ya, tulang tidak dapat bisa bergerak dengan bebas. Yang kedua, Manakah di antara bagian tulang yang menyebabkan tubuh dapat bergerak dengan lebih leluasa? mana bagian tulang yang mudah bergerak dengan leluasa? Jawabannya? Bagian penghubung antara tulang satu dan tulang lainnya. Nah, bagian penghubung antara tulang satu dengan tulang lainnya. Apakah benar jawabannya? Benar. Oke, yang ketiga. Apa fungsi benang pada wayang tengkorak? Apa fungsi benang pada wayang tengkorak? Jawabannya? Penghubung antar tulang. Penghubung antar tulang. Apakah benar jawabannya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silahkan duduk. Ya, terima kasih. Tentang rangka dan tentang sendi. Alhamdulillah. Rata-rata maju ke depan, sudah percaya diri. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, ya, dengan sungguh-sungguh. Oke. Di belakang jawabannya, Benami. Kan Bapak bertanya untuk semuanya. Nah, bertanya semuanya, iya, semuanya. Iya. Hari ini kita belajar tentang apa? Rangka dan di. Ya, benar sekali untuk Desi. Tepuk tangan untuk Desi. Ya, Desi jawab sendi adalah penghubung antar tulang satu dengan tulang lainnya. Cicik periuk yang berasal dari Kalimantan Barat. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Cicik periuk belana sumbing dari Jawa. Datang naik ke Cibuk bawa kepiting 2 ekor. Cacat buh dalam bilanga hidung picak gigi ronga. Sampai ketawa dolo di panco raja tunggal. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Sebelum menutup pelajaran hari ini, alangkah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. duduk, silahkan duduk. Oke. Jadi Bapak ucapkan terima kasih pada hari ini. Ya, kalian luar biasa hari ini ya semangatnya mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Jadi kenapa Bapak memberikan lagu Garuda Pancasila? Karena ya bukti bahwa kita cinta tanah air. Jadi setiap minggunya kita ganti lagunya. Lagunya hari ini Garuda Pancasila, minggu depannya kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Jadi ingat, lagu-lagu wajib nasional itu banyak. Jadi itulah kita belajar mempelajarinya.
bukti bahwa kita cinta tanah air.